Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lestari dengan NPM 211060180. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda atau objek yang sangat kecil. Berbicara tentang mikroskop, saya akan memulai pembahasan dari pengertian mikroskop. Mikroskop atau disebut dengan mikroskop atau alat pengamatan berasal dari bahasa Yunani yaitu mikro yang berarti kecil dan skopin yang berarti melihat. Secara umum, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Karena sangat kecilnya objek yang diamati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, beberapa objek yang bisa diamati menggunakan mikroskop diantaranya adalah mikroorganisme, jaringan, bakteri, hingga virus. Dalam hal lain, mikroskop adalah alat yang menggunakan lensa tunggal untuk pembesar seperti kaca pembesar. Sedangkan mikroskop majemuk menggunakan beberapa lensa untuk meningkatkan pembesaran suatu objek. Alat ini menggunakan lensa untuk memperbesar objek melalui pembesaran sudut saja, memberikan kita gambaran virtual yang dibesarkan tegak. Penggunaan lensa cembung, tunggal, atau kelompok lensa ditemukan pada alat pembesaran sederhana seperti kaca pembesar, dan lensa okuler untuk teleskop dan mikroskop. Ini sebenarnya adalah lensa cembung dengan panjang fokus kecil yang digunakan untuk melihat gambar benda kecil yang diperbesar. Kemudian ada sejarah mikroskop. History of microscope adalah sejarah mikroskop. Kira-kira berawal dari mana ya? Apa mungkin mikroskop berawal dari kaca pembesar yang dirangkai sedemikian rupa sehingga meningkatkan fungsinya untuk mengamati objek dengan ukuran yang kecil? Pertama kali mikroskop dibuat. Menggiling kaca atau kacamata dan kaca pembesar adalah hal biasa selama abad ke-13. Pada akhir abad ke-16, beberapa pembuat lensa Belanda merancang perangkat yang memperbesar objek, tetapi pada tahun 1609, Galileo Galilei menyempurnakan perangkat pertama yang dikenal sebagai mikroskop. Pembuat kacamata Belanda Jack Harris Janssen dan Hans Lippershey tercatat sebagai orang pertama yang mengembangkan konsep alat yang majemuk dengan menempatkan berbagai jenis dan ukuran lensa di ujung tabung yang berlawanan. Mereka menemukan benda-benda kecil diperbesar. Kemudian ada perancangan lensa mikroskop. Kemudian pada abad ke-16, Anton van Leeuwenhoek mulai memoles dan mengelilingi lensa ketika ia menemukan bahwa lensa berbentuk tertentu meningkatkan ukuran gambar. Lensa kaca yang ia ciptakan bisa memperbesar objek berkali-kali. Kualitas lensanya memungkinkan dia untuk pertama kalinya dalam sejarah melihat banyak hewan, bakteri, dan detail rumit dari objek umum. Leeuwenhoek dia anggap sebagai pendiri studi alat pengamatan dan memainkan peran penting dalam pengembangan teori sel. Mikroskop telah digunakan selama lebih dari 100 tahun sebelum perbaikan besar berikut dikembangkan. Awal menggunakan alat ini bisa dibilang cukup sulit. Cahaya dibiaskan saat melewati lensa dan mengubah tampilan gambar. Ketika lensa akromatik dikembangkan untuk digunakan dalam kacamata oleh Cesare Morel Hall pada tahun 1729, kualitas alat meningkat. Dengan menggunakan lensa khusus ini, banyak orang akan terus meningkat ketajaman visual mikroskop. Selama abad ke-18 dan 19, banyak perubahan terjadi baik pada desain Houris maupun kualitas mikroskop. Mikroskop menjadi lebih stabil dan lebih kecil. Perbaikan lensa memecahkan banyak masalah optik yang umum terjadi pada versi sebelumnya. Sejarah alat pengamatan ini melebar dan berkembang dari titik ini dengan orang-orang dari seluruh dunia mengerjakan peningkatan serupa dan teknologi lensa pada saat yang bersamaan. Penemuan alat pengamatan ini memungkinkan para ilmuwan dan cendekiawan untuk mempelajari makhluk mikroskop di dunia di sekitar mereka. Ketika mempelajari sejarah alat pengamatan ini, penting untuk dipahami bahwa sampai makhluk yang berukuran sangat kecil ditemukan, penyebab penyakit dan penyebab diteorikannya tetapi masih menjadi misteri. Mikroskop memungkinkan manusia untuk melangkah keluar dari dunia yang dikendalikan oleh hal-hal yang tidak terlihat dan masuk ke dunia di mana agen penyebab penyakit terlihat, diberi nama, dan diseiringi waktu dicegah. Charles Pecher menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi bagaimana gambar dilihat. Butuh lebih dari 100 tahun untuk mengembangkan alat pengamatan ini yang bekerja tanpa cahaya. Tipe elektron pertama dikembangkan pada tahun 1930 oleh Max Knoll dan Ernst Ruska. Tipe elektron dapat memperlihatkan gambar partikel terkecil tetapi tidak dapat digunakan untuk mempelajari makhluk hidup. Pembesar resolusinya tak tertandingi oleh mikroskop cahaya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari fungsi mikroskop. Apa sih fungsi mikroskop itu? Kalau saya sebelumnya telah menjelaskan tentang pengertian
mikroskop, tentu sudah ada gambaran tentang fungsi alat pengamatan ini secara umum. Gambaran umum atau fungsi utama dari alat ini adalah untuk melihat benda dengan ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kira-kira apa saja objek yang bisa dilihat dengan mikroskop? Berikut adalah beberapa objek berukuran sangat kecil yang bisa diamati dengan mikroskop. Yang pertama adalah jaringan pada hewan, kemudian jaringan pada tumbuhan, virus, bakteri, dan protozoa. Berdasarkan pada sumber cahayanya, sebetulnya mikroskop terbagi menjadi dua, yaitu tipe cahaya dan tipe elektron. Terus apa sih perbedaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron? Mikroskop cahaya merupakan jenis alat pengamatan yang memanfaatkan cahaya alami atau buatan sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan jenis elektron merupakan jenis alat pengamatan yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Beberapa jenis alat laboratorium ini yang memungkinkan Anda perlu ketahui fungsi dan aplikasi penggunaan seperti tipe monokuler, tipe binokuler, dan tipe trinokuler. Kemudian ada jenis-jenis dari mikroskop. Jenis mikroskop pada umumnya dibagi menjadi dua tipe, yakni tipe cahaya, mikroskop optik, dan tipe elektron. Sedangkan jika mengacu pada istilah jenis-jenis mikroskop yang ada di pasaran tentu menjadi sangat luas. Beberapa jenis mikroskop yang mungkin istilah familiarnya di telinga kita diantaranya adalah biological atau biologi, stereo, fluorescence, monokuler, binokuler, trinokuler, metagrotik, polarization. Nah, jadi banyak ya, supaya mudah dipahami, mari kita uraikan jenis mikroskop satu persatu. Yang pertama adalah mikrocahaya. Sebelumnya tadi adalah mikrocahaya merupakan jenis alat pengamatan yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek untuk diamati. Cahaya yang digunakan bisa menggunakan cahaya alami seperti matahari atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati. Bisa dilihat juga gambaran dari mikroskop cahaya. Beberapa jenis yang beredar di pasaran memiliki pembesaran yang hampir sama, yakni 4 kali pembesaran, 10 kali pembesaran, 40 kali pembesaran, dan 100 kali pembesaran. Kemudian ada mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan jenis alat pengamatan yang masuk ke dalam kategori mikroskop cahaya. Tipe alat ini menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Jenis monokuler seperti merupakan jenis alat pengamatan dengan desain pertama kali ditemukan karena jika dilihat dari bentuknya masih terlihat jadul dan ketinggalan zaman. Tipe monokuler bisa digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan jenis alat pengamatan yang termasuk dalam tipe cahaya seperti pada tipe monokuler. Yang membedakan adalah jumlah lensa okuler yang berjumlah dua. Jika pada monokuler hanya terdapat satu lensa okuler, pada tipe binokuler terdapat dua lensa okuler. Itulah yang menyebabkan disebut dengan diartikan dengan dua. Jika kalian sebagai seorang laboran dan diminta untuk melihat objek dengan satu atau dua mata, tentu Anda akan melihat dengan dua mata. Kenyamanan melihat objek dengan dua mata menjadi binokuler pilihan yang tepat untuk penggunaan laboratorium. Bisa dilihat gambarnya? Kemudian ada mikrotrinokuler. Mikrotrinokuler merupakan jenis alat pengamatan dengan tipe cahaya. Jika pada tipe monokuler hanya bisa diamati dengan satu mata, binokuler dengan dua mata, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Bayangkan jika Anda seorang tenaga pengajar yang ingin menjelaskan gambar suatu objek yang diamati dengan menggunakan alat pengamatan ini, apa perlu satu persatu siswa melihat ke alat pengamatan secara bergantian? Dengan bantuan kamera dan proyektor tentu akan lebih mudah dalam proses mempresentasikan objek tersebut. Mikroskop elektron merupakan jenis alat pengamatan yang bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Alat ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk pusatkan energi pada objek yang diamati. Jika pada tipe cahaya pembesar yang umum adalah 100 kali pembesar, maka pada tipe elektron jumlah pembesar bisa hingga 2 juta kali pembesar, baik menggunakan metode elektrostatik maupun elektromagnetik. Jika berbicara tentang tipe elektron, kita mungkin akan menemui dua istilah pada jenis mikroskop ini sebagai berikut, yaitu Scanning Electron Microscope atau SEM. Kemudian ada Transmission Electron Microscope, yaitu TAM.
Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang bagian-bagian mikroskop. Mikroskop sejak awal ditemukannya merupakan sebuah lensa cembung dengan fungsi seperti kaca pembesar. Seiring dengan perkembangannya, desain alat ini menjadi sangat baik sehingga bisa digunakan dengan lebih mudah oleh para penggunanya. Apa saja sih bagian dari pengamatannya? Pada poin ini kita akan membahas bagian-bagian pada alat pengamatannya. Masing-masing bagian pada mikroskop tertentu memiliki fungsi. Apa saja sih fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Berikut penjelasannya. Gambarnya bisa dilihat. Yang pertama adalah lensa okuler mikroskop. Lensa okuler merupakan lensa yang terletak pada bagian atas alat. Biasanya lensa okuler merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observer atau pengamatan. Perlu diketahui, lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada tipe monokuler berjumlah satu, sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata. Sedangkan jumlah lensa okuler pada tipe binokuler berjumlah dua, sehingga pengamatan dengan dua mata menjadi lebih nyaman. Yang kedua adalah lensa objektif mikroskop. Lensa objektif merupakan lensa yang terletak dengan dua objek atau sampel yang akan diamati. Selain itu, lensa objektif ini membentuk bayangan nyata dari suatu objek. Letak lensa objektif biasanya terpasang pada revolver dengan jumlah 3 atau 4 buah tergantung jenis alatnya. Kemudian yang ketiga ada revolver mikroskop, merupakan tuas penyangga untuk lensa objektif. Secara umum, tugas revolver digunakan untuk mempermudah setting nilai pengamatan dari sebuah alat pengamatan ini. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan jika alat pengamatan yang umum memiliki pembesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian yang keempat ada meja prepared microscope. Meja prepared merupakan bidang kecil pada alat tersebut yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Biasanya pada meja prepared terdapat capit atau klip yang digunakan untuk memegang sampel agar tidak mudah tergeser. Dan ada kaki penyangga mikroskop, merupakan fitur tambahan pada alat pengamatan ini. Biasanya tidak selalu tersedia pada mikroskop jadwal. Fungsi dari kaki penyangga ini ialah untuk penyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Cara menggunakan fitur ini dengan memutar hingga alat berada di posisi yang datar dan stabil. Kemudian diafragma mikroskop. Diafragma merupakan salah satu komponen di bagian alat yang terletak pada bagian bawah meja preparat. Fungsi dari diafragma ini ialah menentukan jumlah cahaya yang masuk akan atau difokuskan ke sampel. Kemudian ada lengan mikroskop. Bagian ini merupakan salah satu bagian penting dari alat pengamatan. Fungsi bagian ini ialah sebagai rangka atau frame alat itu tersendiri. Perlu diketahui, lengan ini juga mempermudah penggunaan untuk memindahkan alat pengamatan tersebut dari suatu tempat ke tempat lain tanpa harus memegang lensa secara langsung. Kemudian ada skala preparat mikroskop. Fitur tambahan pada meja preparat. Fungsi ini sebetulnya tidak terlalu tersedia pada setiap mikroskop dan bersifat opsional. Pada kenyataannya, skala preparat ini digunakan untuk mempermudah penempatan sampel sebelum diamati. Kemudian ada makrometer dan mikrometer mikroskop, merupakan tuas putar yang tersedia pada alat laboratorium. Tuas ini biasanya memiliki fitur vertikal maupun horizontal. Fungsi dari makrometer dan mikrometer ini adalah untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati, baik secara vertikal maupun horizontal. Mikroskop bersifat besar dan mikrometer bersifat kecil. Dan yang terakhir adalah tuas pengaturan kecerahan, merupakan suatu potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu pada alat pengamatan ini. Fungsi dari tuas ini ialah mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Tuas ini berhubungan dengan diafragma untuk memfokuskan cahaya pada objek yang diamati. Setelah mengetahui tentang mikroskop, kita juga perlu mengetahui cara menggunakan mikroskopnya. Yang pertama, letakkan alat pada meja yang datar dan stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Kemudian yang kedua, jika alat laboratorium ini menggunakan sumber listrik untuk media pengamatan objek, pastikan kabel alat menjangkau sumber listrik dan sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dengan alat. Kemudian, longgarkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Preparat sampel atau objek yang akan diamati dengan alat ini, lalu letakkan pada meja preparat dan jepit. Putar revolver untuk memilih pembesar yang dibutuhkan. Bisa 4 kali, 10 kali, 40 kali, atau 100 kali untuk mengamati objek.
Kemudian nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika Anda menggunakan alat pengamatan dengan pencahayaan alami atau cahaya matahari, Anda perlu melakukan setting cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Kemudian mulai amati objek yang telah tempatkan pada meja preparat. Jika Anda menggunakan tipe monokuler, Anda hanya bisa mengamati dengan salah satu mata. Jika Anda menggunakan tipe binokuler, Anda bisa mengamati dengan kedua mata. Beberapa jenis alat laboratorium ini memiliki beberapa makrometer dan mikrometer pada satu unit alat. Hal ini mempermudah Anda dalam mengamati objek. Kemudian, putar makrometer atau mikrometer pada preparat atau geser kanan kiri untuk menempatkan pada posisi yang sesuai. Putar makrometer atau mikrometer pada lengan mikroskop atau geser atas bawah untuk memfokuskan objek yang sedang diamati. Alat pengamatan yang baik menjadi fitur lampu yang bisa diatur tingkat kecerahannya atau terang redupnya. Aturlah reliever lensa untuk memilih pembesaran yang diinginkan. Pastikan ketika mengatur reliever lensa pembesar, letakkan antar meja preparat dengan lensa objektif cukup jauh, sehingga tidak terjadi geser antara keduanya. Seiringnya menggunakan alat laboratorium ini, tentu kita akan lebih mahir memainkan instrumen-instrumen pada alat laboratorium tersebut, namun tetaplah berhati-hati dengan menggunakannya. Itu tadi pembahasan tentang mikrometer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.